Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembahasan dari jawaban buku AKM chapter 2 E2.8 sampai E2.10. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raihana Dezulinda dengan NPM akhir 215. Perkenalkan, nama saya Nuriza Safira, NPM 297. Perkenalkan, nama saya Miza Akila Okta Hartanto, NPM 240130101413. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Wulandari dengan NPM 2401301021. Jadi pembahasan pertama itu untuk E2.8, di mana di situ kita disuruh untuk memberitahukan akuntansi yang tepat dan pengakuan-pengakuan yang diperlukan yang terkait dengan kasus tersebut. Untuk yang A ini, itu company atau perusahaan itu hendak menuliskan laporan laba rugi hanya berisi net income atau laba ruginya saja berapa. Hanya itu saja. Detail seperti pendapatan, terus beban-beban, dan HPP itu mau dihilangkan. Jawaban dari kasus ini itu jelas nggak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan prinsip full disclosure atau prinsip pengakuan penuh, itu nggak sesuai. Pendapatan dan beban-beban termasuk HPP juga, itu dia termasuk ke dalam elemen dasar akuntansi, di mana sifat dari elemen dasar akuntansi sendiri itu dia harus dicatatkan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, pendapatan dan beban biasanya dicatat dalam laporan keuangan laba rugi. Oleh karena itu, menghilangkan detail seperti pendapatan, akun-akun beban, bahkan harga pokok penjualan itu nggak boleh dihilangin dari laporan keuangan laba rugi. Jadi apa yang dilakukan pada kasus tersebut itu bisa dibilang salah ya. Harusnya tercatat semua secara mendetail. Gitu. Selanjutnya 2.8 yang B adalah pembelian peralatan sebesar 170.000 euro sebagian dibiayai selama tahun tersebut. Melalui penerbitan wesel bayar sebesar 110.000 euro, perusahaan mengimbangi peralatan dengan wesel bayar dan melaporkan aset pabrik sebesar 60.000 euro. Dalam situasi tersebut, laporan yang tepat adalah melaporkan peralatan sebagai aset dan catatan yang harus dibayar atau wesel bayar sebagai kewajiban di dalam laporan posisi keuangan. Kondisi ketika perusahaan mengimbangi peralatan dengan wesel bayar tergantung dengan kesepakatan perusahaan dengan penjual, yaitu perusahaan setuju untuk membayar utang di masa depan. Soal C. Waller telah melaporkan persediaan akhir sebesar 2.100.000 dalam laporan keuangan. Tidak ada informasi lain yang terkait dengan persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatan terkait. Jawabannya, Waller AG hanya melaporkan nilai akhir persediaan sebesar 2.100.000 tanpa informasi tambahan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan yang baik. Informasi yang perlu diungkapkan meliputi metode penelitian persediaan, FIFO atau LIFO, dan metode rata-rata, perubahan metode akuntansi, serta kemungkinan resiko atau penurunan nilai persediaan. Tanpa pengungkapan informasi ini, pengguna laporan keuangan tidak dapat memahami bagaimana nilai persediaan dihitung atau apakah ada resiko yang terkait dengan persediaan tersebut. Selanjutnya, pada bahasan 2.8D ini terdapat fakta yang tidak disebutkan dalam laporan keuangan, seperti perusahaan mengubah metode penilaian inventorinya menjadi FIFO dan tidak disebutkan perubahan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, perubahan metode penilaian persediaan dari rata-rata tertimbang ke FIFO merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan, termasuk dampak kuantitatifnya terhadap laba bersih dan posisi keuangan. Pengungkapan informasi keuangan yang akurat dan terbuka sangat penting agar pengguna laporan keuangan dapat memahami bagaimana hal itu mempengaruhi laporan keuangan perusahaannya. Oke, selanjutnya itu ada E2.9, di mana instruksinya kita disuruh untuk memberitahu benar tidaknya jurnal yang telah dibuat sesuai dengan kasus. Untuk kasus A sendiri, presiden dari Gonzales SPA itu menggunakan akun pengeluarannya untuk personal use dia, membeli barang personal use dia. Nah, journal entry-nya itu tertulis sebagai miscellaneous expense pada cash, yaitu beban lain-lain pada cash. Nah,
Jawaban dari sini itu nggak boleh ya, karena tidak sesuai dengan asumsi entitas ekonomi atau economic entity assumption. Jadi yang namanya pengeluaran pribadi oleh pemilik perusahaan itu biasanya tertulis sebagai withdrawal atau prive kalau bahasa Indonesia-nya. Jadi jurnal yang seharusnya dibuat itu sesuai dengan ini, yaitu withdrawal oleh Presiden Gonzales SPA pada cash. Selanjutnya 2.9b, persediaan barang dagangan yang biayanya 620.000 euro dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebesar 690.000 euro. Harga jual yang diharapkan dikurangi estimasi biaya penjualan. Prinsip di atas menggunakan historical cost principle atau prinsip biaya historis, menghitung dan melaporkan aset dan kewajiban berdasarkan harga perolehan atau biaya. Menilai persediaan barang dagang berdasarkan harga jual yang diharapkan dikurangi estimasi biaya jual agar meminimalisir terjadinya penurunan nilai persediaan, sehingga harus menempatkan nilai penjualan yang dilaporkan pada posisi keuangan. Inventory 70.000 euro di debit, kemudian sales revenue 70.000 euro di kredit. Soal C, perusahaan tersebut dituntut sebesar 500.000 oleh seorang pelanggan yang menuntut ganti rugi atas cedera pribadi yang tampaknya disebabkan oleh produk yang cacat. Pengacara perusahaan merasa sangat yakin bahwa perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh situasi tersebut. Meskipun demikian, perusahaan memutuskan untuk membuat entry yang berupa pada tabel loss from lawsuit 500.000 dan liability from lawsuit 500.000. Jawabannya yaitu berdasarkan prinsip akuntansi, pencatatan kewajiban gugatan hukum harus mempertimbangkan kemungkinan hasilnya. Karena pengacara perusahaan sangat yakin bahwa tidak ada kewajiban yang timbul, maka pencatatan jurnal sebenarnya tidak perlu dilakukan. Sebagai gantinya, perusahaan hanya perlu mengungkapkan informasi mengenai gugatan dalam catatan laporan keuangan tanpa mengakui kerugian atau kewajiban dalam laporan keuangan utamanya. Selanjutnya, pada bahasan 2.9d ini terjadi tingkat harga umum meningkat selama tahun berjalan, dan Gonzales SPA ini menetapkan adanya kekurangan biaya penyusutan seharga 16.000 pada peralatan sehingga mencatatnya dalam laporan keuangan. Lalu jawaban dari hal tersebut, Gonzales SPA melakukan pencatatan kekurangan dengan mendebit akun beban penyusutan dan mengkreditkan akun beban akumulasi penyusutan peralatan. Hal ini sangat penting karena laba bersih akan berkurang dan akumulasi penyusutan akan meningkat, sehingga Gonzales SPA dapat menyajikan laporan keuangannya mengenai nilai aset tetapnya untuk periode tersebut. Selanjutnya untuk kasus E, di mana Gonzales SPA ini berusaha untuk mengubah aset intangible atau aset tak berwujud, mengkonversinya ke bentuk kas, aset lancar ya dia. Nah, itu dilakukan untuk jaga-jaga kalau misal terjadi likuiditas. Nah, oleh karena itu jurnal yang dibuat itu adalah goodwill yang terjadi dalam pembelian dalam tahun itu mereka hendak menghapuskannya dengan jurnal retained earnings pada goodwill seperti yang dicatat dalam soal di atas. Terus jawabannya itu pada kasus jelas dibahas mengenai going concern assumption, di mana dia itu dapat memberikan kredibilitas pada prinsip biaya historis. Tapi kalau misal likuidasi itu diasumsikan, maka pemberian kredibilitas pada prinsip biaya historis itu akan terbatas, bahkan bisa nggak ada. Jadi nggak seharusnya perusahaan itu ngasumsiin likuidasi bakal terjadi, karena kalau misal asumsi likuiditas segera terjadi, maka going concern assumption itu nggak dapat terjadi. Oleh karena itu nggak seharusnya diasumsikan bersamaan ya antara going concern assumption sama likuiditas assumption. Terus habis itu untuk jurnalnya sendiri, kalau goodwill itu nggak bisa langsung dihapuskan ya, dimasukin ke laba ditahan langsung, itu nggak bisa. Jadi yang harus dilakukan adalah dia harus mendapatkan penurunan nilai dalam tahun itu, tiap tahunnya sebenarnya. Jadi jurnalnya itu seharusnya impairment pada goodwill untuk diturunkan nilai dari goodwill tersebut. Selanjutnya 2.9f,
Karena adanya obral peralatan yang jelas-jelas bernilai 200.000 euro diperoleh dengan biaya 155.000 euro. Dalam kondisi ini, Wang Group kesulitan menentukan nilai jual untuk barang yang tidak terjual, sehingga menempatkan nilai penjualan dengan cara potongan harga. Wang Group telah memberikan layanan dan memenuhi kewajiban kerja sehingga dapat mengakui pendapatannya. Jurnalnya, equipment 200.000 di debit, cash 155.000 di kredit, diskon 45.000 di kredit. Beban penyusutan gedung untuk tahun tersebut adalah 60.000. Karena nilai gedung meningkat selama tahun tersebut, pengawas memutuskan untuk membebankan beban penyusutan ke laba ditahan, bukan ke laba bersih. Seperti pada tabel yang telah tertera, yaitu retained earnings 60.000, accumulated depreciation building 60.000. Sedangkan yang tepat yaitu pencatatan yang dilakukan oleh Wang Group tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu GAAP atau IFRS. Beban penyusutan harus dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi, bukan langsung dikurangi dari laba ditahan. Alasan bahwa nilai bangunan meningkat tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk mencatat penyusutan, karena penyusutan mencerminkan alokasi biaya aset selama masa manfaatnya, bukan perubahan nilai pasar aset. Oleh karena itu, pencatatan yang benar adalah mendebit depreciation expense dan mengkredit accumulated depreciation seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya, pada bahasan 2.10b ini terjadi pembelian bahan baku pada bulan 1 Januari 2022 seharga 120.000 dan jumlah ini dimasukkan dalam akun bahan baku. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022, bahan baku meningkat seharga 141.000. Jadi jawaban dari transaksi tersebut dalam entry transaksi salah, karena nilai persediaan lebih tinggi daripada biaya awalnya. Harga yang tertera pada kolom tersebut seharga 21.000, menunjukkan kenaikan nilai persediaan dari biaya awal sampai nilai pasar. Maka seharusnya pada tanggal 1 Januari 2022 mencatat akun persediaan di debit dan akun kas jika pembelian dibayar tunai atau utang usaha jika pembelian secara kredit di kredit. Pada biaya awalnya seharga 120.000. Karena nilai pasar persediaan melebihi biaya awal, maka tidak diperlukan transaksi lebih lanjut pada bulan Desember. Selanjutnya yaitu 2.10 kasus C, di mana perusahaan itu membeli aset, yaitu equipment, dengan penerbitan saham, bayarnya pakai saham. Nah, saham ini nilai par-nya atau par value-nya itu 135.000 yuan dan fair value-nya itu 450.000 yuan. Di sini itu equipment harganya tidak tercatat. Ya, jadi kayak tidak mudah ditentukan gitu loh berapa harganya. Oleh karena itu perusahaan mencatat dengan jurnal sebagai berikut, yaitu equipment 135.000 pada shares capital 135.000. Jawabannya, jurnal tersebut itu pencatatannya salah karena yang pertama, untuk mencatat pembelian suatu aset yang tidak diketahui nilainya atau harganya itu digunakan fair value dari shares-nya atau dari sahamnya, modal sahamnya. Jadi untuk equipment itu nantinya tercatat di debit sebesar 450.000 yuan. Kemudian yang namanya saham, shares capital, itu harus dicatat sesuai dengan fair value. Itu sudah wajib. Jadi shares capitalnya udah pasti 135.000, dia berada di sisi kredit. Kemudian yang terakhir, karena ada perbedaan selisih antara par value sama fair value dari penerbitan saham ini, akhirnya ada yang namanya agio saham yang merupakan selisih dari par value dan fair value saham itu sendiri. Jadi dia tertulis sebagai additional in paid capital pada sisi kredit juga, agar seimbang ya jurnalnya, itu sebesar 450.000 dikurangi 135.000, yaitu 315.000 yuan. Selanjutnya 2.10D, selama tahun tersebut perusahaan menjual peralatan seharga 285.000 euro, mengakui keuntungan sebesar 69.000 karena pengawas yakin bahwa peralatan baru akan dibutuhkan dalam waktu dekat. Ia memutuskan untuk menunda keuntungan dan mengamortisasikan selama masa pakai peralatan. Pendapatan harus diakui saat terjadinya penjualan. Pengakuan pendapatan ada kemungkinan bermanfaat di masa depan, serta pengukuran pendapatan yang dapat menguntungkan perusahaan
Maka di dalam laporan yang benar dituliskan pendapatan ditangguhkan serta adanya amortisasi keuntungan sesuai dengan masa pakai peralatan. Maka jurnal yang benar adalah deferred cost 69.000 di debit, kemudian cash 69.000 di kredit. Kemudian yaitu soal yang E, pesanan senilai 61.500 telah diterima dari pelanggan untuk produk yang tersedia. Pesanan ini dikirim pada tanggal 9 Januari 2022. Perusahaan buat entry berikut pada tahun 2021. Yang jawabannya itu pendapatan hanya boleh diakui ketika barang atau jasa telah dikirimkan atau diberikan kepada pelanggan. Dalam kasus ini, pesanan dikirim pada 9 Januari 2022, tetapi perusahaan mencatat pendapatan pada tahun 2021, yang berarti pendapatan diakui terlalu dini. Pencatatan yang benar pada tahun 2021 harusnya tidak mengakui pendapatan, melainkan mencatat uang muka sebagai unit revenue. Jika pembayaran sudah diterima pada tahun 2021 tapi barang belum dikirim, yang dicatat yaitu hanya cash atau account receivable senilai 61.500 dan juga unit revenue senilai 61.500. Dan jika pada tanggal 9 Januari 2022 saat barang dikirim, yang dicatat hanya itu unit revenue 61.500 dan juga sales revenue 61.500.